Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stefan Sifaniza selaku kelompok 2 dan rekan saya Salsabila, Opti, dan Nia. Kali ini kita ingin melakukan video review tentang produk tentang Mustafa. Selanjutnya saya ingin melakukan review tentang penjualan produk kami untuk mengetahui rasa, terus gimana feedback yang disarankan oleh customer. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Salsa. Hai, siang ini kita bareng sama Nita dan juga Ica. Kita mau review bareng tentang Mustafa yang kita resellerin ya, karena ini memang peminatnya banyak dan kita alhamdulillah sudah support beberapa toko dan juga warung makan ya. Nah, kebetulan Nita dan juga Ica ini adalah mahasiswa baru, pas banget kita nggak kenal ya, kita langsung aja tembakan apakah benar-benar enak dan endul khususnya untuk anak-anak kos. Yuk, gimana nih Kak? Rasanya gurih, enak, terus pas banget rasanya. Lagi Kak, ini BTW kita bawa dua rasa ya, yang satu sambil makan aja nggak apa-apa Kak, ini kita santai aja. Kita bawain dua rasa, yang satu pedas dan jeruk, yang satu pedas manis ya. Yang ini pedas dan jeruk, ini pedas manis. Kalau Karita lebih suka yang mana? Ini Yang pedas dan Iya. jeruk. soalnya emang suka pedes ya. Iya, suka pedas. Ini memang didesain khusus. Kita improve ya, sudah improve resep dan juga improve dari bahan bakunya. Ini memang lebih favorit. Memang untuk sellingnya itu sedang fluktuatif untuk semua rasa, tapi untuk yang tertinggi presentasinya itu tetap dimenangkan oleh pedas dan jeruk, oleh reseller-reseller kita dan juga kolega-kolega yang sudah bekerja sama atau vendor-vendor yang bekerja sama dengan kita. Kalau Kak Ica lebih suka yang mana? Sama, berarti 2 poin untuk pedas daun jeruk. Oke Tika, makasih banyak ya udah bantu review untuk produk kita. Review dijamin Hannes review karena kita nggak kenal. Bener-bener kita nggak kenal. Ih, baru daftar nih guys, baru daftar UMP. Kita kasih selamat dulu dong buat mereka. Yeay. Oke, selanjutnya untuk pembagian job stack dari kelompok, selaku saya ketua kelompok, yaitu untuk mengkoordinasi dan mengawasi, koordinasi dan melakukan pengawasan kepada anggota kelompok. Lalu untuk strategi bisnisnya sudah kami diskusikan dengan rekan-rekan sekalian, dan untuk setiap anggota sudah melakukan tugasnya sesuai yang diberikan. Untuk pembagian semua job stack-nya sudah terbagi dengan baik, dan untuk kegiatan selanjutnya mungkin melakukan review dari kelompok. Yang pertama, jadi ketua sudah, bendahara ada Nia. Untuk marketing ada Salsa, dan anggotanya ada Okti, dan operasionalnya itu selaku anggota ada Okti dan Fianti. Saya Nia Lailatul Hasanah dari kelompok 2. Di sini saya bertugas sebagai bendahara di dalam kelompok. Saya berperan untuk mengelola keuangan usaha, mencatat pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan, serta memastikan pengelolaan modal dan keuntungan berjalan secara transparan dan akuntabel, supaya produk kami, Afek Production dan juga Kacang Berkah Sri Kandi itu berjalan dengan lancar, dengan laba yang besar, dan juga kentang Mustafanya berjalan lebih baik lagi ke depannya. Halo, saya Salsabila Fitriano Fitarasya dalam kelompok Afek Production. Saya di sini bertanggung jawab sebagai marketing, di mana marketing ini tujuannya itu sangat krusial karena
setiap selling produk itu ditentukan oleh marketing. Jantung utamanya adalah marketing yang bertanggung jawab untuk promosi, sounding dengan klien, sampai dengan closing produk-produk yang ada. Semua pusatnya ada pada marketing, yaitu saya sendiri. Nah, saya pada Fit Production ini khususnya untuk produk baru kami ya, yaitu untuk produk di bidang sektor makanan yang kami produksi sendiri, yaitu kacang mus. Selain memproduksi kaos boxy, kita juga merambah ke sektor makanan, yaitu kami membuat kacang bawang dan juga menjadi reseller dari Kentang Mustafa. Tentunya untuk kedua produk tersebut itu memiliki pasarnya tersendiri, yakni kita menentukan target marketnya adalah rumah makan dan juga toko-toko oleh-oleh seperti itu. Terlebih lagi selain itu kita juga menyasar pangsa pasar ibu-ibu seperti itu. Nah, untuk marketing itu sendiri kita tidak sendiri dan kita dibantu oleh reseller-reseller setia dan juga tangguh dari kami ya. Banyak sekali reseller-reseller yang sudah closing dengan baik tentunya, dan itu juga tidak cukup untuk memenuhi target selling dari kelompok kami. Nah, selain itu, selain dari mengandalkan dari reseller, kami juga mengandalkan kolega-kolega atau kenalan-kenalan kami dari bidang food and beverage seperti itu, dari warung makan dan juga toko oleh-oleh seperti itu. Nah, selain itu tugas saya sendiri itu bertanggung jawab untuk sounding dengan calon klien yang sudah kami kenal ya, baik itu dari tempat kerja maupun itu relasi dari siapa kami sambangi, dan kami coba tawarkan untuk produk Kentang Mustafa dan juga kacang bawang ini. Dan alhamdulillah untuk produk kacang bawang ini memang sudah memiliki masa pasar pada saat Lebaran Idul Fitri yang lalu. Kami alhamdulillah sudah sell out 100 pieces toples kacang bawang ukuran 100 gram. Nah, itu tentunya kami tidak hanya didukung oleh kelompok kami sendiri, tapi tentunya dengan berpuluh-puluh kilogram kacang tersebut yang diolah dan juga diproduksi, kita juga butuh beberapa tim produksi untuk membantu pembuatan dan juga pengemasan serta pendistribusiannya. Jadi itu kami mendapatkan satu customer, yaitu adalah rekanan bisnis dari saya sendiri ya, yang memang sudah lama bekerja sama. Sebelumnya saya memang sudah bekerja bersama beliau. Nah, beliau ini memang memiliki beberapa cabang warung makan. Di sini adalah Sate Haji Subali. Beliau memegang di cabang Paguyangan, Bumi Ayu, dan juga cabang Tegal. Nah, sehingga pada saat itu saya bertemu dengan beliau dan diminta untuk kamu berani nggak untuk supply kacang bawang ini. Kebetulan warung saya ramai karena mudik lebaran ya, seperti itu. Jadi ini point of view dari rekanan saya itu. Karena pada saat itu saya juga memang gabut dan pas sekali dengan libur lebaran. Kenapa kami tidak mencoba untuk menjadikan ini sebagai sebuah produk inovasi baru? Tentunya tidak hanya rasa yang itu-itu saja, tapi kita berinovasi dengan rasa-rasa yang lain seperti itu. Nah, singkat cerita, long story short, setelah itu kita sudah meeting dan lain-lain. Beliau itu maunya disuplai apa, berapa, dan kita harus supply ke warung makan yang mana aja. Kita langsung produksi dan menentukan harga jualnya seperti itu. Karena pada saat itu memang kacang tanah kupas yang bagus itu memang sedang naik harganya ya. Jadi memang kita harus pertimbangkan dan perhitungkan sedetail mungkin ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita menunjuk untuk tim produksi untuk perbantuan di area dapur yang memang sudah expert dengan perbumbu-bumbuan, karena kami ini memang masih awam ya, jujur kami masih awam untuk bagian perdapuran dan perbumbuan seperti itu. Makanya kami merekrut beberapa perbantuan untuk di dapur seperti itu. Namun untuk sesi keluar ya, untuk sounding dengan klien atau dengan kolega saya tadi,
itu memang dari saya langsung pribadi, dan tentunya teman-teman saya pun dari satu kelompok efek ini sangat membantu dan peduli dengan produk kami yang satu ini, karena memang langsung goal, dan itu saat pertama dan satu-satunya yaitu selling kami yang melebihi dari 3 juta, kurang lebih ada sekitar 4 juta sekian seperti itu. Dan kami kalkulasi memang labanya akan dibagi menjadi 4 orang ya, karena kami satu kelompok itu 4 orang, kurang lebih di 300.000 seperti itu. Lumayan ini bisa menambah pemasukan dari penambah penjualan kaos. Akhirnya kita untuk kita ambil kesempatan itu. Nah, setelah itu kita produksi dan kita langsung kirim ke satu cabang yang memang menjadi cabang pusat dari Sate Haji Subali itu. Jadi memang untuk modal, untuk tenaga kerja dan lain-lain, kita memang pada akhirnya itu mengambil modal dari pribadi masing-masing yang sudah kami simpan di BMT seperti itu. Nah, setelah itu kami selain ada kacang bawang, kami juga ada menjadi reseller dari kentang Mustafa seperti itu. Nah, untuk kentang Mustafa itu sendiri sebelumnya memang sudah ada pasarnya, tapi karena memang ini kami jadikan sebagai produk reseller, kami juga menawarkan untuk ditaruh di beberapa warung terdekat di area Purwokerto seperti itu. Nah, kembali lagi ke cerita kacang bawang. Nah, kacang bawang itu selain kita jualkan ke warung-warung Haji Subali itu yang memang dia udah minta disuplai bertoples-toples karena memang sedang momentum Lebaran Idul Fitri ya, seperti itu, memang lagi rame, semua F&B itu rame semua. Kita tidak akan menyia-nyiakan opportunity itu, jadi kita ambil dan kita expand. Selain dari rekanan bisnis tersebut, kami juga merekrut reseller seperti itu. Nah, kebetulan dari satu kelompok ini, meskipun saya marketingnya, meskipun saya yang bertanggung jawab, tapi semua memang mencari dan memiliki resellernya masing-masing seperti itu. Nah, untuk cerita saya sendiri, kebetulan reseller saya sendiri itu karena saat ini saya sedang menyambi bekerja di salah satu KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam. Saya ada reseller dari nasabah saya sendiri seperti itu. Nah, dari nasabah saya sendiri karena memang dia jualan di pasar dan rekanan-rekanannya di pasar itu banyak, dan kebanyakan itu ya memang untuk pangsa pasar si kacang bawang ini ibu-ibu, orang tua ya, lalu pedagang-pedagang seperti mie ayam, bakso seperti itu. Nah, jadi selain ke rekanan bisnis saya, kelompok kami juga menjual ke reseller-reseller, terutama ke reseller saya itu. Dia itu memang sudah expert ya, karena dia jualan, UMKM-nya adalah jualan mie ayam ya. Jadi dia tuh punya paguyuban sesama pedagang di pasar, selain pasar yang dia tempati. Jadi ada pasar induk A, B, C, dia itu ada dalam satu paguyuban. Nah, setelah itu kita kerjasama lah berdua ini. Nah, selama ini penjualan terbesar memang selain dari rekanan bisnis dari warung makan itu tadi, dari reseller ini yang merupakan nasabah saya seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit cerita dari kami terkait bagaimana caranya promosi dan juga kita menyampaikan bahwa kita ada produk ini nih, seperti itu. Jadi karena memang kita menyasarnya, pasarnya itu bukan Gen Z, kita tidak bermain di sosmed, tidak bermain terlalu jauh seperti itu. Namun pada saat kita produksi, kita nge-live dan lain-lain itu memang ya terjadi. Tapi untuk fokusnya kita memang fokus bermain di pasar logistik seperti itu. Kita supply ke beberapa warung makan ya. Itu memang satu warung makan tapi memang beberapa cabang, ada 3 cabang. Dan itu lumayan ya, dan selain itu kita promosinya melalui reseller seperti itu. Kurang lebih untuk cerita dari produk baru kami, yaitu untuk produk makanan kurang lebih seperti itu. Dan untuk produk kaos itu memang masih sama seperti yang lalu, karena memang kami menyangsangnya pangsa pasar Gen Z seperti itu. Namun karena kita pada saat itu evaluasi, kenapa kok kita penjualannya tidak meningkat? Apakah kita harus mencoba untuk
membuat sesuatu hal yang baru dengan pasar yang berbeda, dan kita cobalah berjualan di lain-lain selain di sosial media. Karena dari kami sendiri menyadari memang bukan hanya sosial media itu memang penting, tapi relasi itu jauh lebih penting. Bukti nyatanya adalah kami yang sudah menjual beratus-ratus toples kacang bawang ya, ada ratusan toples kacang bawang yang sudah terdistribusi di 3 outlet Sate Aji Subali. Dan selain itu dari reseller kami juga kami ngambil tentang Mustafa ya, dan dia juga sangat sukses memasarkan kedua produk itu. Jadi poinnya adalah selain Gen Z, kita juga menyerang pasar untuk orang tua seperti itu, ibu-ibu lah usia 30 sampai 50 tahunan seperti itu. Jadi itu dia sedikit cerita dari kami terkait, dan juga tanggung jawab saya sebagai PIC marketing promosi seperti itu. Memang di breakdown dari tadi yang saya cerita, memang untuk tanggung jawab saya itu sepenuhnya adalah promosi, bagaimana cara membangun relasi, dan juga bagaimana cara supaya bisa closing produk sebanyak-banyaknya dan mendapatkan keuntungan yang alhamdulillah seperti itu. Mungkin itu dari saya. Kita lanjut ke Akti. Halo, nama aku Akti Jarfianti. Di sini saya sebagai operasional usaha yang berperan itu untuk mendistribusikan produk, lalu ada pengemasan produk, terus untuk membantu proses distribusi dan pelayanan juga untuk para konsumen kita, lalu untuk mengelola stok-stok barang-barang kita seperti afek, lalu ada kacang bawang. Perjalanan usaha kami dari kelompok 2 itu semenjak semester 3, pertama kami memulai dengan berjualan salad buah, produk hijab, buah potong, kemudian Jus buah, dan ada milidi. dan juga ada sandwich wan paku dan juga kimbap. Nah, untuk pemasaran produk dari semester 3 itu kami juga mulai dari menitipkan penjualan di kantin-kantin sekolah yang alhamdulillahnya itu sangat meningkatkan penjualan. Kemudian kami juga ada menitipkannya di student corner FEB UMP, dan juga kami melakukan pemasaran-pemasaran melalui media sosial seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, dan juga kami membuat Linktree untuk memudahkan para konsumen menemukan dan juga mengorder produk kami. Untuk kilas balik kelompok kami dari kelompok 2 dari semester 3, 4, 5, dan 6. Awalnya itu di kelompok 2 itu pada semester 3 melakukan penjualan secara langsung, seperti menelusuri daerah kampus, terus menitipkan tadi ke tempat-tempat jualan, jajan-jajan, dan langsung ke FEB Corner. Itu untuk meningkatkan penjualan waktu semester 3. Jadi produk kami dulu dibagi satu orang satu produk seperti yang tadi disampaikan. Selanjutnya untuk cerita buah potong sendiri, itu kami dulu melakukan kolaborasi dengan buah potong reseller buah potong di dekat kampus, dan untuk yang jus buah itu saya sendiri dari rumah, dan untuk yang kebab dari Mania, dan untuk hijabnya untuk Salsa, dan juga wan paku sandwichnya ada dari Opok. Untuk selanjutnya permintaannya dulu dari kelompok kami, dari produk kami, yaitu ada salad buah lumayan tinggi, tetapi tidak selalu konsisten dengan yang kita targetkan, karena buah potong sendiri itu dibilang tidak bisa bertahan lama. Jadi kalau masuk dalam freezer atau kulkas mungkin bisa bertahan sampai 2-3 hari. Beda lagi dengan produk-produk yang sekarang kita lakukan seperti kacang bawang dan kentang Mustafa serta produk baju, itu lebih sustainable. Jadi untuk
customer yang kita dapatkan dulu itu seperti mahasiswa, masyarakat area kampus, serta teman-teman rekan sebaya yang ada di area lokasi dekat rumah kelompok kami. Dan untuk slogan kami dulu masih melekat sampai sekarang, yaitu makanan sehat, praktis, higienis, healthy food, dan harganya sesuai dengan Kemudian memasuki KWU 6, kami mulai memasarkan produk itu dengan reseller-reseller yang bekerja sama dengan kami. Kebetulan saya sendiri itu mendapatkan reseller dari penjual mie ayam yang saya suplai kacang bawang dari Bekasi Kadi. Nah, dengan perubahan produk yang kami jual ini yang lebih tahan lama seperti kacang bawang, kentang Mustafa, dan juga baju Afek itu akan meningkatkan langkah strategis untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan nilai jual dari usaha kami sendiri. Selanjutnya untuk proses pemasaran kami dulu untuk produk KW4 dan 5 itu baju melalui dalam menjalankan usaha kami menghadapi berbagai tantangan seperti kendala dalam produksi, terus pengiriman kepada customer, tapi kita bisa melakukan. Dari situ kami mengambil pembelajaran dan kita bisa melakukan evaluasi dengan melakukan pendekatan atau tanya kepada customer feedback bagaimana untuk kelangsungan bisnis kami, seperti pengantaran yang lebih cepat atau produksinya lebih dipercepat, seperti yang harusnya 7 hari bisa jadi 4 hari, 3 hari. Dan untuk selanjutnya itu ada pesaing pasar kami itu cukup tinggi karena dengan harga yang kompetitif memungkinkan kami menjadi pesaing bagi produk yang sejenis seperti makanan ataupun baju-baju. Itu sangat dominan di pasar langsung maupun di media sosial, seperti baju-baju seperti Afek untuk persaingan seperti brand-brand besar seperti Rukas, terus Asian Amboys dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya minat konsumen juga menjadi tantangan bagi kami untuk terus berinovasi, menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar untuk melakukan inovasi kedepannya supaya lebih baik dari yang sebelumnya. Kendala lainnya akan disebutkan oleh rekan saya. Untuk kendala lainnya itu terbatasan waktu, karena kita harus membagi fokus antara kegiatan perkuliahan dan juga mengelola usaha yang lainnya. Kita juga ada dari Salsa juga ada sampingannya juga, kita juga banyak tugas juga, jadi kita fokus untuk bagi waktunya juga. Untuk mengatasi tantangannya itu kita melakukan evaluasi secara berkala, yaitu untuk meningkatkan promosinya itu lewat digital, lalu memperluas jaringan dari reseller, lalu membagi tugas kita sendiri-sendiri secara efektif. Lalu itu dari setiap tantangan kita menghadapi banyak pelajaran bahwa keberhasilan usaha itu tidak hanya untuk ditentukan oleh keuntungan saja, tapi juga dari kemampuannya kita juga untuk bertahan, beradaptasi, dan juga untuk berkembang untuk selanjutnya usaha-usaha yang lebih gede lah. Welcome back with our podcast ya. Kita di sini mau ngobrol terkait SWOT dari Afek Production. Selain dari memproduksi kaos boxy, kita juga merambah ke bisnis makanan ya, seperti itu. Selain kita produksi sendiri, kita juga menjadi reseller dan punya reseller lagi. Emang boleh? Boleh. Masa nggak boleh? Nah, untuk yang pertama terkait strength atau kekuatan di sini, karena kita memang Gen Z ya, kita mau buat sesuatu hal yang itu produk berbagai macam ada di pasar. Nah, karena sekarang yang lagi hype dan in itu adalah boxy t-shirt ya, kita cobalah bikin ini si boxy ini. Nah, terus apa bedanya sih sama yang lain? Nah,
kita itu di sini sebenarnya sejujur-jujurnya ya, kita memang pakai bahan yang bagus ya. Ini Combat 30S ya, karena kita juga sangat concern terhadap isu lingkungan ya, seperti itu. Karena sekarang ini itu banyak banget produk-produk polyester ya, yang mana produk polyester itu sangat-sangat tidak ramah lingkungan dan itu akan 1000 tahun terurai ya Heston. 1000 tahun itu baru bisa terurai. Nah karena itu kita kita bikin, tapi jangan yang inilah, jangan yang spandek, katun spandek itu atau bahkan polyester, karena spandek dan polyester itu adalah dua bahan yang sangat beracun dan tidak bersahabat dengan bumi, seperti itu. Karena kita adalah agensi yang baik ya, kita peduli terhadap lingkungan ya, kita concern terhadap isu-isu lingkungan. Ada motor iklan, sebelum kita pakai iklan-iklan yang bisa di skip, kita pakai iklan motor dulu. Dan selain itu kita juga karena memang selain kita aware terhadap lingkungan, karena kita juga dari Heston sendiri ada kenalan atau ada rekanan dari produsen yang dia supplier ini ya Hes, supplier Oke teman-teman, kali ini saya ingin memperbaiki tadi yang ralat typo. santai aja bes, sorry ya kita tipe karena memang ini ahlinya dari Heston. Karena kita menggunakan bahan Cotton Combat 21S, dan untuk yang warna putih itu memakai Cotton Combat yang ini 23S, yang putih 21S. Dan untuk zippernya kita premium sendiri dengan desain sendiri, dan untuk yang belakang kita desain dari kelompok sendiri. Jadi Kata-katanya Hes, untuk kata-katanya, kawan, every move you make, every step you take, I'll be watching you. Seperti artinya kita bergerak dan yang kita lakukan semuanya Akan terlihat. akan terlihat, dan every step you take akan. Oke, lanjut. Untuk desain kami itu mengambil dari lagu everything everywhere everything apa sih. Oke, lanjut. Untuk desain dari bajunya menggunakan apa ya yang kelalen. lanjut buat section weakness dari kami itu sebenarnya ada beberapa weakness atau kelemahan yang kita pelajari dan kita breakdown. Tapi yang paling dominan ya guys, aku rasa karena kita itu masih mahasiswa dan juga kita belum memiliki penghasilan yang tetap yang cukup banyak untuk membuat usaha, jadi weakness atau kekurangan terbesar dari kami itu adalah yang pertama dan paling utama adalah modal usaha yang masih terbatas tentunya, apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini ya, kita hanya mendapatkan sangu dari orang tua ya, dan juga sampingan-sampingan yang gak seberapa banyak. Dan itu jika memang kita mau memanfaatkan peluang dari rekanan-rekanan itu yang mereka memang mintanya udah banyak-banyak, ya kita memang bingung ya guys, kita jujur kebingungan terkait modal usaha ini, karena itu memang masih terbatas, hanya sebatasnya sangu dan juga freelance paling seberapa sih, nggak sampai banyak gitu. Nah selanjutnya untuk opportunities atau peluang ini di sini, karena kebetulan dari saya sendiri itu memang bekerja di beberapa bidang seperti itu, di bidang kreatif dan juga jasa ya. Salah satunya untuk bidang kreatif itu di wedding organizer dan event organizer, dan untuk bidang jasa itu seperti di koperasi seperti itu. Nah dari situlah saya mengenal kenalan-kenalan itu. Kalau dari koperasi itu kenal dari nasabah, kalau dari WO atau IO itu kenalan dari vendor-vendor seperti itu, karena memang bertemu setiap bekerja gitu. Nah itu dijadikan peluang yang sangat besar dari kelompok kami, dimana ada satu pintu tersebut, kita buatlah pintu itu jadi pintu penghasil uang yang bisa menguntungkan dan juga bisa sekaligus bisa membantu mata kuliah kita seperti itu. Selanjutnya terkait ngomong-ngomong
tentang tadi peluang ya, peluangnya gede, pasti juga ancamannya besar juga. Untuk ancaman atau threats dari kelompok kami itu yang paling besar itu adalah tentang persaingan usaha yang semakin ketat. Kita pendatang baru nih, bocil, mau mainan F&B-an, mau main pasar yang ya, besar. mau mainan ini konveksian. Ya kita masih kecil, kita mah apa Berat kata kayak batu sama batu yang masih utuh. Kita itu kerikil di kecil banget banget. Betul. Nah itu jadi salah satu ini ya ancaman ya. Tapi dengan adanya ancaman-ancaman itu, gimana caranya kita membangun afek ini jadi sesuatu yang lebih kuat lagi seperti itu. Nah threats-nya itu ya dari ancaman-ancaman itu. Nah selain itu dari Heston sendiri ada lagi nggak menurut Heston yang mengancam dari afek itu? Mungkin dari selain dari pesaing usaha, mungkin dari perubahan tren seperti mungkin tren baju dia relatif fluktuatif, naik turun. Seperti biasanya ada yang lagi hype trennya ini biasanya ini, tapi nggak semuanya orang masuk. Contoh ke perempuan, laki-laki maupun yang lebih tua atau yang lebih muda. Jadi target kita mungkin tidak selalu ke mahasiswa, tetapi lebih ke patokan umur untuk brand kita sendiri. Tuh guys, seperti itu kurang lebih SWOT kita ngobrol-ngobrolnya segitu dulu ya. Nanti dilanjut bareng podcast bareng teman-teman afek yang lainnya. Kembali lagi dengan kami. Jadi sesuai dengan namanya, kewirausahaan Islami, tentu saja kami juga mengimplementasikan nilai-nilai Islami dalam penjualan bisnis kami, yaitu Afek Production dan juga kacang bawang berkah Sri Kandi. Nah, prinsip apa aja sih yang kita terapin dalam berbisnis ini? Yaitu tentu saja dengan keadilan. Kita tentu saja harus jujur. Misal nih, kita jual produk kentang Mustafa yang berukuran 500 gram. Nah, itu kita juga harus nimbang sesuai dengan ukurannya pas 500 gram, tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan, karena kami menjunjung tinggi prinsip keadilan. Nah, kemudian juga ada dari Salesforce. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut itu diharapkan bisnis kami akan jadi lancar karena kita mengedepankan prinsip Islami. Kemudian akan dilanjutkan oleh Okti. Kemudian kita itu ada melakukan pemanfaatan teknologi itu yang berperan sangat penting sekali, yang berkembang untuk usaha kami untuk lebih maju lagi, lalu untuk membangun identitas usahanya kami untuk lebih berkembang pesatnya lagi secara digital. Kami memanfaatkan seperti ada untuk kaos boxingnya itu kita memanfaatkan melalui link website, lalu di kacang bawang dan kentang goreng kita melalui media sosial seperti WhatsApp, lalu TikTok, lalu ada Instagram. Dan perjalanan yang kami jalani memberikan banyak pengalaman, pengetahuan, dan juga pembelajaran yang tidak hanya bermanfaat selama perkuliahan, tapi tentu saja akan bermanfaat bagi dunia kerja kami ke depannya. lalu kami itu sangat bangga sekali menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk belajar seperti kewirausahaan secara langsung melalui praktek nyata. Selanjutnya teman-teman itu masuk ya untuk melakukan promosi kampus yang paling bagus di Purwokerto, khususnya kampus swasta yaitu UMP, yaitu ada improvisasi. Yang pertama yaitu bagi generasi muda yang ingin mengembangkan kemampuan bisnis, kepemimpinan, leadership, serta ketangguhan mental, serta untuk perjalanan meraih cita-cita yang diinginkan, yaitu seperti mari gabung seperti Mari bergabung bersama kita menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Let's join us.
video tangannya kena buka tangannya. Jadi nih guys, Zoom. Aja kamu. Kalau kamu mau videoin nggak? udah lah. Video review makan ini. Halo guys, hari ini aku lagi pakai baju dari Afek. Ini aku udah cuci berkali-kali ya guys, tapi bahannya masih tetap bagus, nggak mulur. Sablonannya juga awet. Jadi jangan lupa cepetan beli sebelum kehabisan. Halo guys, hari ini aku baru aja beli baju dari Afek. Ini kemasannya lucu pol dan nih lihat, desainnya bagus banget, kualitasnya bagus banget. Ini tuh sablonannya bagus, desainnya lucu banget. Dan ini tuh cocok banget buat kalian nongkrong, terus dipakai sehari-hari dan bisa juga dipakai buat outfit kayak aku ini. Hijab friendly juga ya guys, tinggal dimasukin mangset aja. Nah, jadi kali ini aku mau nge-review baju dari Afek. Mari kita buka. Bisa dilihat ya teman-teman, bahannya ini sangat adem buat dipakai. Nih, bagus nggak teman-teman? Mari kita coba. Nah, ini kalau udah dicobain, bahannya bagus banget, adem buat dipakai buat sehari-hari. Sablonnya juga bagus. Nah, jadi kali ini aku mau nge-review baju dari Afek. Mari kita buka. Bisa dilihat ya teman-teman, bahannya ini sangat adem buat dipakai. Nih, bagus nggak teman-teman? Mari kita coba. Nah, ini kalau udah dicobain, bahannya bagus banget, adem buat dipakai buat sehari-hari. Sablonnya juga bagus.